Teman-teman kader pasti sudah tahu kan dengan yang namanya imunisasi? Imunisasi diberikan kepada anak sejak lahir sampai nanti usia sekolah. Pemberian imunisasi bertujuan untuk mencegah terjadinya penyakit menular yang berbahaya sehingga bila terkena penyakit, anak tidak akan sakit atau hanya sakit ringan. Apa saja penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi? Penyakit tersebut dikelompokkan menjadi penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi yang meliputi seorang anak dinyatakan mendapatkan imunisasi rutin lengkap jika anak tersebut telah lengkap mendapatkan yang pertama, imunisasi bayi 0-11 bulan secara lengkap. Yang kedua, imunisasi lanjutan baduta 12-23 bulan secara lengkap. Dan yang ketiga, imunisasi anak usia sekolah secara lengkap. Dalam video berikut, kita hanya akan membahas imunisasi bayi dan baduta yang lengkap. Kira-kira kapan saja dan berapa kali balita perlu menerima imunisasi? Bayi dikatakan sudah mendapatkan imunisasi dasar apabila sudah menerima HB01 dosis, BCG 1 dosis, DPT HB HIB 3 dosis, polio tetes 4 dosis, polio suntik 1 dosis, dan campak rubella 1 dosis. Dan hingga baduta sudah menerima imunisasi lanjutan yang meliputi DPT HB HIB 1 dosis, campak rubella 1 dosis. Pemberian jenis imunisasi didasarkan pada umur balita tersebut sesuai tabel berikut. Meskipun pada umumnya imunisasi mencegah penyakit menular berbahaya pada bayi dan anak-anak, namun tiap jenis imunisasi memiliki manfaat yang berbeda, seperti imunisasi BCG untuk mencegah penyakit tuberkulosis dan imunisasi campak rubella untuk mencegah campak dan rubella. Lalu, bagaimana peran kader terkait imunisasi ini? Teman-teman perlu tahu bahwa kader memiliki 5 peran, yaitu sebagai pendata atau pencatat, pendamping, penyuluh, penggerak, dan pelapor. Selain berfungsi memberikan pelayanan kesehatan di posyandu, kader juga memberikan penyuluhan terkait pentingnya imunisasi dan menggerakkan masyarakat untuk mendapatkan imunisasi sesuai jadwal dan tepat waktu pada saat kunjungan rumah. Pernah tidak saat kunjungan rumah, teman-teman kader menemukan buku KIA bayi yang kolom imunisasinya kebanyakan kosong? Bagaimana kita bisa memberikan edukasi ke orang tua dan bayi tersebut? Mari kita simak contoh kasus berikut. Bayi dari Ibu Sri berumur 1 bulan telah mendapatkan imunisasi hepatitis B yang diberikan setelah lahir dan suntik BCG. Kader mengunjungi rumah Ibu Sri dan melihat catatan pelayanan imunisasinya. Coba jawab pertanyaan berikut. Pertama, apa jenis imunisasi yang belum didapatkan si bayi sesuai umurnya? Yang kedua, kapan jenis imunisasi itu perlu diberikan kepada si bayi? Perhatikan tabel pencatatan pelayanan imunisasi berikut yang ada di buku KIA si bayi. Sesuai imunisasi yang diterima, seharusnya pada buku KIA bayi tersebut terdapat paraf pada kolom putih sebelah tulisan hepatitis dan BCG. Setelah itu, kita cek pada tabel pada umur 1 bulan, ada imunisasi apalagi yang perlu diterima sesuai usia tepat pemberian imunisasi? Jawabannya adalah polio tetes 1. Sehingga, jawaban dari pertanyaan berikut adalah apa jenis imunisasi yang belum didapatkan si bayi sesuai umurnya? Jawabannya, sesuai umurnya yaitu 1 bulan, bayi belum mendapatkan imunisasi polio tetes 1. Kapan jenis imunisasi itu perlu diberikan kepada si bayi? Jawabannya, bayi bisa mendapatkan imunisasi ini saat umurnya kurang dari 1 bulan. Dan jika masih belum dapat, bayi masih bisa melengkapi imunisasi tersebut hingga maksimal pada umur 11 bulan, meskipun sebaiknya segera dikejar mengingat masih perlu menerima imunisasi lainnya pada umur-umur berikutnya. Semakin terlambat diberikan vaksin, akan semakin sulit untuk dapat melengkapi semua vaksinnya. Bagaimana menurut para kader? Apakah mudah dipahami? Di posyandu, pemberian imunisasi dilakukan oleh tenaga kesehatan. Maka, jika pada kunjungan rumah ditemui sasaran yang belum lengkap,
penerimaan imunisasinya, kader dapat membantu melaporkan ke tenaga kesehatan agar sasaran tersebut dapat menerima pelayanan sesuai dengan kebutuhannya.